Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu Astuti dari kelas C18C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan mensimulasikan materi pembelajaran kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa yang paling awal datang pada pagi hari ini? Rita? Ya, seperti hari-hari sebelumnya yang datang di awal, tolong memimpin doa sebelum belajar. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rita? Yunita, Reno, Fendi, Aldi, Wawan, Lutfi, Rika. Ya, hari ini hadir semua ya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas mengambil buku cerita yang ada di perpustakaan sesuai dengan jumlah siswa ya. Ibu menyuruh ketua kelas untuk mengambil buku cerita di perpustakaan karena sebelum memulai pembelajaran kita membaca atau literasi dalam waktu 10-15 menit. Sebelum membaca, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian ada yang tahu tujuan dari literasi? Ya, Rio, coba sebutkan tujuan dari literasi. Ya, betul sekali. Literasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang terdapat pada bacaan. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk membaca buku yang telah ketua kelas tadi bagikan ya. Kemudian Ibu akan bertanya mengenai buku itu. Silahkan membaca mulai dari sekarang. Ya, karena waktunya sudah selesai dan sudah cukup 15 menit, Ibu akan bertanya kepada Aldi. Gambar apa yang terdapat pada sampul buku yang kamu baca? Ya. Pertanyaan kedua, saya akan tanya Fendi. Apa judul buku yang kamu baca? Ya, terima kasih. Selanjutnya, Rita, pada buku yang kamu baca menceritakan tentang apa? Ya, terima kasih Rita, jawabannya bagus sekali. Selanjutnya dan yang terakhir, Reno, pernahkah kamu membaca buku itu sebelumnya? Pernah? Di mana? Oh, di perpustakaan. Bagus sekali. Kalian semua harus mencontoh Reno ya. Rajin-rajin ke perpustakaan untuk membaca buku supaya wawasan kalian bertambah. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba anak-anakku ambil buku paket tema 4 dan buka halaman 8. Di halaman 8 terdapat pantun. Siapa yang mau bacakan pantun itu? Fendi, mau bacakan pantun? Ya, tolong bacakan. Apa isi pantun yang telah dibacakan Fendi tadi? Rita, apa isi pantun yang dibacakan oleh Fendi tadi? Ya, betul sekali. Ibu menyuruh Fendi untuk membacakan pantun karena ada hubungannya nanti dengan pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Pada alat peraga yang Ibu pegang ini merupakan contoh dari sistem peredaran darah pada manusia. Pada alat peraga ini terdapat 3 gambar. Apakah kalian ada yang tahu gambar apa saja yang terdapat pada alat peraga ini? Ya, betul sekali. Gambar yang terdapat pada alat peraga ini merupakan gambar organ-organ dari sistem peredaran darah manusia.
organ-organ sistem peredaran darah pada manusia itu yang pertama paru-paru, yang kedua jantung, yang ketiga tubuh bagian bawah. Kita akan bahas jantung. Jantung ini terdapat 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Ada yang tahu apa fungsi dari serambi kiri? Rita, coba sebutkan apa fungsi dari serambi kiri. Ya, jawabannya betul. Serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ada yang tahu fungsi dari serambi kanan? Fungsi dari serambi kanan yaitu menerima darah kotor yang dibawa oleh pembuluh nadi. Kemudian ada yang tahu fungsi dari bilik kiri? Ya, Yunita, apa fungsi dari bilik kiri? Ya, bilik kiri itu berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya bilik kanan. Ada yang tahu fungsi dari bilik kanan? Ya, Aldi, coba jelaskan fungsi dari bilik kanan. Ya, fungsi dari bilik kanan yaitu memompa darah kotor dari jantung kembali ke paru-paru. Selanjutnya, sistem peredaran darah itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang tahu apa saja itu? Ya, betul sekali. Sistem peredaran darah terbagi atas 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Ada yang tahu atau ada yang bisa jelaskan apa itu sistem peredaran darah besar? Tidak ada? Baik. Sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang memumpah darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah kecil? Tidak ada? Ya, baiklah. Sistem peredaran darah kecil itu merupakan sistem peredaran darah yang memumpah darah dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya, coba anak-anakku rasakan denyut nadi kalian. Denyut nadi kalian itu bisa kalian rasakan di bagian pergelangan tangan, bisa juga di bawah telinga, atau bisa juga di leher. Sekarang kita rasakan denyut nadi di bagian pergelangan tangan ya. Caranya itu dengan seperti ini. Apakah anak-anakku sudah mendapatkan denyut nadi kalian? Ya, bagus kalau sudah. Jika kalian sudah mendapatkan denyut nadi kalian, coba rasakan denyut nadi kalian dalam waktu 15 detik. Hitung denyut nadi kalian selama 15 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, selesai. Reno, berapa denyut nadi kamu dalam waktu 15 detik? 21. Jadi denyut nadi Reno dalam waktu 15 detik yaitu 21 kali denyutan. Dikali 4 menjadi 84. Jadi kecepatan denyut nadi Reno dalam waktu 15 detik yaitu 84. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba anak-anakku ke perpustakaan sekarang untuk mencari buku yang membahas mengenai perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kemudian, ketika kalian sudah mendapatkan perbedaannya, tuliskan di buku kalian dalam bentuk tabel. Contoh tabelnya terdapat pada halaman 6. Kalian boleh pergi sekarang. Dan jangan main-main di perpustakaan ya, jangan cerita. Nah, kalian telah mengetahui mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan mengetahui perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Juga kalian sudah mengetahui perbedaan peredaran darah kecil dan aliran peredaran darah besar. Nah, tugas selanjutnya, anak-anakku gambar di buku kalian mengenai organ-organ sistem peredaran darah dan proses sistem peredaran darah serta keterangan gambarnya.
Ibu berikan waktu selama 1 jam untuk mengerjakan tugas ini. Bagaimana tugas kalian? Apakah semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, bagus. Nanti periksa ya. Kita sebagai manusia itu sangat penting untuk menjaga kesehatan organ sistem peredaran darah dan tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Salah satu untuk mengucap rasa syukur kepada Sang Pencipta itu dengan membacakan pantun salah satunya. Namun masih banyak lagi cara-cara yang lain. Tadi salah satu teman kalian sudah membacakan pantun. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa isi pantun yang teman kalian bacakan tadi? Isi dari pantun yang teman kalian bacakan tadi itu adalah mengucap rasa syukur atas kesehatan yang telah diberikan dan darah yang mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Nah, mumpung sekarang kita masih berada di perpustakaan, coba anak-anakku cari mengenai buku yang membahas tentang apa itu pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun. Setelah anak-anakku dapat mengenai pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan bagian pantun, setelah itu tuliskan di buku kalian ya, agar kalian mudah mengingatnya dan tidak gampang lupa. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu pengertian pantun, bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun, dan tadi sudah teman kalian bacakan salah satu contoh pantun. Nah, sekarang tuliskan masing-masing satu orang contoh pantun dan tidak boleh sama dengan temannya ya, harus buat sendiri. Nah, siapa yang sudah selesai membuat pantun? Ya, Rita, coba bacakan di sini apa pantunnya, apa pantun yang dibuat. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Rita. Fendi, ya Fendi, coba maju ke depan untuk membacakan pantunnya. Ya, pantunnya bagus sekali. Berikan aplaus untuk Fendi. Ya, pantunnya semua bagus-bagus ya. Berikan aplaus untuk kalian semua. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Rita? Ya, Rita, coba simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita telah mempelajari mengenai sistem peredaran darah, organ-organ sistem peredaran darah, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik, pengertian pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan kalian telah membuat tadi contoh-contoh pantun. Untuk pekerjaan rumah kalian, coba cari contoh perubahan wujud yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Aku menyuruh kalian untuk mencari contoh perubahan wujud yang terjadi di lingkungan kalian karena ada hubungannya pada pembelajaran kita selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ibu akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah memperhatikan materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri saja pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.